and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Bayangin kamu lagi kabur dari masalah hidup, capek dan ketakutan, lalu minta bantuan ke orang asing yang kelihatannya baik. Tapi ternyata, keputusan itu justru jadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Film yang berjudul Captive ini menceritakan tentang seorang remaja yang tanpa sadar terjebak di rumah seorang pria asing. Awalnya semua terlihat biasa aja, orangnya ramah dan rumahnya tenang. Tapi makin lama, ada banyak hal kecil yang bikin suasananya terasa aneh. Ini bukan film kejar-kejaran atau horor yang penuh teriakan, tapi lebih ke ketegangan yang pelan-pelan dan bikin kita mikir, ini orang sebenarnya kenapa? Film ini main di sisi psikologis, tentang obsesi dan cara pikiran manusia bisa berubah kalau kehilangan sesuatu yang penting. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka dengan seorang gadis remaja bernama Lily yang memutuskan kabur dari rumah karena tak tahan dengan ayah tirinya yang kasar. Dia pergi bersama pacarnya yang bernama Neil, menyusuri hutan tanpa tujuan pasti. Saat beristirahat, tekad Lily sempat goyah. Dia rindu keluarganya dan hampir saja menelpon pulang. Tapi Neil menghentikannya dan menegaskan bahwa mereka tidak boleh mundur. Perjalanan pun dilanjutkan, sampai akhirnya mereka kehabisan air. Hari mulai gelap jadi mereka memutuskan mendirikan tenda. Lily menyiapkan tenda sementara Neil pergi untuk mencari air. Setelah masuk ke dalam tenda, Lily sadar sesuatu yang buruk, di mana ponselnya ikut dibawa oleh Neil. Dia menunggu semalaman, tapi Neil tidak pernah kembali. Deal? Keesokan paginya, Lily terpaksa melanjutkan perjalanan sendirian dengan penuh kecemasan. Tak lama kemudian, Lily menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Dia berlari mendekat dan disambut oleh seorang pria bernama Evan. Lily meminta izin menggunakan telepon rumah untuk menghubungi pacarnya, yaitu Neil. Namun suasana langsung terasa janggal saat Evan bersikeras agar Lily mandi di rumahnya. Merasa tidak nyaman, Lily pun memutuskan pergi. Tapi Evan menahannya dan memaksa Lily masuk kembali dengan alasan ingin berbincang secara normal. Evan meminta maaf atas sikapnya, tapi Lily mulai sadar bahwa pria ini tidak stabil secara mental. Saat Lily kembali mencoba pergi, Evan tiba-tiba marah, berteriak lalu menyeretnya ke sebuah kamar dan menguncinya di dalam. Di sana Lily menemukan potongan koran tentang orang-orang yang hilang menempel di dinding. Ketakutan pun mulai menguasainya. Lily mencari apapun untuk melindungi diri, sampai dia menemukan palu. Namun Evan memergokinya lalu merebut palu tersebut. Kemudian dia mengurungnya lebih ketat. Evan kemudian mengaktifkan sistem keamanan rumah, menutup semua jalan keluar. Setelah itu dia kembali dengan sikap yang sudah berubah. Dia memberi Lily makanan dan berbicara seolah semuanya normal. Lily memohon agar dilepaskan, tapi Evan justru menyeretnya ke ruang bawah tanah yang berisi treadmill dan menyuruhnya berlatih tanpa alasan yang jelas. Saat Lily bertanya berlatih untuk apa, Evan hanya mengatakan mereka harus membuat ini berhasil. Lalu Evan meninggalkannya sendirian. Keesokan harinya, Evan terlihat sedang membaca koran. Di sana tertulis bahwa 2 orang dilaporkan menghilang. Tidak lain tidak bukan adalah Evan dan Lily. Evan kembali menemui Lily dan kembali memaksanya untuk berlatih agar bisa menang. Meskipun tak pernah dijelaskan menangnya tentang apa. Malam harinya Evan memberi Lily tempat tidur dan makanan. Hari berikutnya Evan menyuruh Lily berbaring di atas matras. Namun bukannya menyakitinya, dia justru memerintahkan Lily untuk melakukan sit up. Lily pun menuruti, meski dia bingung. Saat teringat perlakuan kasar ayah tirinya dulu, Lily memberontak secara emosional. Dan anehnya, Evan justru membiarkannya. Dia hanya kembali untuk memberi makan malam, dengan syarat Lily menyelesaikan latihannya.
Karena lapar, Lily pun menuruti perintahnya. Okay. Wait, I'm trying. Dan sesuai janjinya, Evan pun membawanya ke ruang makan. Di momen inilah Lily menyadari sesuatu yang agak mengganggu, di mana Evan mulai memanggilnya dengan nama Catherine, seolah Lily adalah orang lain. Lily memilih diam dan berpura-pura menuruti permainan Evan, sambil diam-diam mengamati sekeliling untuk mencari peluang kabur dari sana. Saat makan, dia sempat meraih pisau meja, tapi Evan langsung menyadarinya. Pisau itu direbut, lalu Evan dengan tenang memotongkan makanannya menjadi potongan kecil, seolah tak terjadi apa-apa, dan membawa kembali pisaunya ke tempat duduk. Karena kesal dan frustasi, Lily mulai membuang sisa makanannya dengan sengaja. Sikap ini akhirnya membuat kesabaran Evan menipis. Fuck you. Di hari yang sama, Evan kembali dan menyuruh Lily memakai pakaian olahraga yang sudah dia siapkan. Treadmill kembali dipasang, dan Lily kembali dipaksa berlatih. Saat Lily berolahraga, adik Evan datang berkunjung untuk mengecek keadaannya. Dengan penuh semangat, Evan mengatakan bahwa Catherine sudah kembali dan sedang berlatih di basement. Mendengar hal itu, sang adik langsung cemas dan yakin kalau Evan lupa meminum obatnya. Dia menyarankan Evan untuk kembali menjalani terapi, tapi saran itu justru membuat Evan tersinggung. Evan merasa dirinya sepenuhnya waras. Dari sini kita tahu bahwa Evan menderita gangguan delusi. Perdebatan pun terjadi, sampai akhirnya sang adik pergi dengan kecewa. God knows. Listen, yeah, to bring me. I don't take you there right now. Call that doctor. Tell me that he's seen you. Tak lama kemudian Evan turun ke basement dan memberitahu Lily dengan santai bahwa pamannya baru saja berkunjung. Lily langsung merasa ada secercah harapan, tapi semuanya terlambat karena adik Evan sudah pergi. Lily pun memilih masuk lebih dalam ke delusinya Evan dengan mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan pamannya. Namun sebelum itu, Evan menyuruh Lily untuk membersihkan diri. Kamera kemudian menyorot foto Evan masih muda bersama putrinya, yaitu Catherine. Saat Lily mandi, Evan merapikan tempat tidur. Dia kini benar-benar yakin bahwa Lily adalah Catherine atau anaknya. Dengan terpaksa, Lily mengikuti perannya dan bahkan memakai pakaian milik Catherine. Di kamar, Lily menemukan foto Catherine bersama kedua orang tuanya, serta buku diari Catherine yang tersembunyi di bawah tempat tidur. Setelah membacanya sebentar, Lily mencoba keluar kamar dan mengendap-endap untuk kabur. Namun Evan memergokinya. Di sini Lily beralasan hanya ingin membantu. Evan pun mengajaknya ke dapur dan Lily kembali terpaksa berpura-pura normal. Saat Evan lengah, Lily mencoba kembali kabur, tapi gagal. Kali ini Evan menyuruhnya kembali ke kamar Catherine. Later. So where are you off to now? You know, I think it may be best. Tak punya pilihan lain, Lily melanjutkan membaca diari. Dari sana dia tahu bahwa Evan adalah ayah yang terlalu protektif dan menekan. Dia juga sering menghukum Catherine atas hal-hal yang sepele, bahkan soal permainan anak-anak. Evan juga memaksa Catherine berlatih keras setiap hari demi menjadi juara olahraga. Hal ini sering memicu pertengkaran dengan sang ibu, karena latihan berlebihan jelas tidak normal untuk anak 12 tahun. Di bagian lain buku diari, Lily menemukan fakta yang penting, di mana saat Catherine mengalami menstruasi pertama, Evan sama sekali tidak tahu cara menyikapinya. Dari sinilah Lily mendapatkan ide. Dia memanggil Evan dan berkata bahwa dirinya sedang menstruasi dan membutuhkan pembalut atau softtek. Di sini Evan langsung percaya. Sebelum pergi, Evan kembali menyuruh Lily berolahraga di basement. Lily membaca diari lagi hingga mendengar Evan pulang. Well, we were working at the same school. It took... Hey, Mom? Again. Tepat saat Evan memarkir mobilnya di garasi, Neil tiba dan menanyakan apakah Evan melihat pacarnya yang hilang. Saat melihat foto Lily, Evan yang tenggelam dalam delusinya justru mengira Neil adalah orang suruhan adiknya untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Evan mengusir Neil dan bahkan mengancam akan memanggil polisi. Merasa aneh dan takut, Neil pun pergi begitu aja.
Setelah kembali ke dalam rumah, Evan menyuruh Lily mengukur tinggi badannya. Untuk sesaat, delusi Evan hampir runtuh saat dia menyadari Lily lebih pendek dari Catherine. Agar penyamarannya tetap aman, Lily pun langsung berjinjit, berpura-pura setinggi yang Evan harapkan. Evan lalu menyuruhnya lompat tali. Sudah lelah terus diperintah, Lily akhirnya melawan dan memukul Evan, lalu menuntut agar dia menyerahkan kunci ruangan. Give me the keys. Malam itu Lily kembali membaca diari Catherine dan menemukan fakta penting, di mana istri Evan tewas dalam kecelakaan mobil, yang membuat Catherine harus hidup berdua saja dengan Evan. Penemuan itu terhenti saat Evan memanggilnya untuk makan malam. Lily pun turun ke ruang makan. Meski sebelumnya dipukuli, Evan tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dari sini Lily mulai merasa bersalah dan meminta maaf. Dia lalu berkata bahwa dia harus kembali ke sekolah karena masa libur hampir selesai. Namun Evan menjawab dengan dingin, di mana dia akan disekolahkan di rumah. Setelah makan, Evan mengajak Lily bermain petak umpet, permainan yang dulu sering dia mainkan bersama Catherine. Lily pun menuruti, lalu dia berpura-pura cedera agar bisa kembali membaca diari milik Catherine. Finish your dinner. Wash the dishes. Ready? You okay? You okay? It's fine. Tiba-tiba gempa bumi terjadi. Evan menuntun Lily keluar rumah demi keselamatan. Setelah situasi aman, mereka kembali ke dalam untuk membersihkan rumah yang berantakan. Saat membersihkan, Lily menemukan foto Evan yang sedang menyelesaikan lomba lari. Evan menjelaskan bahwa dia hanya ingin putrinya mengikuti jejaknya sebagai atlet. Keesokan harinya mereka berada di halaman belakang. Evan menyuruh Lily lari memutari halaman. Tapi Lily kembali mencoba kabur. See if you break or anytime soon. Come on. No, wait, Catherine. Sama seperti sebelumnya, dia kembali gagal. Namun kali ini Lily terkilir pergelangan kakinya. Dengan kondisi itu, Lily menunda rencana kaburnya. Dia berjanji pada dirinya sendiri akan berlatih menjadi lebih cepat setelah sembuh. Okay. 71. Sementara itu, dia menjalani hari-harinya dengan berpura-pura menjadi Catherine. Bulan demi bulan berlalu, dan Lily mulai terbiasa dengan latihan keras dari Evan. Hubungan mereka pun perlahan menjadi semakin dekat, dengan cara yang agak aneh. Di titik ini, Lily bahkan mulai menganggap Evan sebagai sosok ayahnya. Evan sangat bangga ketika Lily berhasil melampaui rekor latihan Catherine. Suatu hari, Evan mengumumkan bahwa dia telah mendaftarkan Lily ke sebuah kompetisi lari, dan mereka punya waktu 7 minggu untuk berlatih. Mendengar hal itu, Lily tampak benar-benar antusias. Dia bahkan mengambil selfie bersama Evan, seolah ingin menyimpan momen terakhir mereka. Suatu malam saat Lily tertidur, Evan menghampirinya dan meminta maaf atas kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Catherine pergi karena menyalahkan Evan atas kematian ibunya. Keesokan paginya, Lily kembali mencoba kabur diam-diam, tapi Evan kembali memergokinya. Dengan santai, Evan justru menyuruhnya beristirahat seharian. Dia lalu memberikan sebuah hadiah, sambil mengatakan bahwa hari itu adalah ulang tahun Catherine. Lily pun membuka hadiah tersebut di kamarnya Catherine, dan mendapati sebuah ponsel baru. Kesempatan itu langsung dia manfaatkan untuk menyimpan nomor Neil ke dalam ponsel itu. Tak lama kemudian, Evan berkata dia akan pergi membelikan kue ulang tahun. Begitu Evan pergi dengan mobilnya, Lily akhirnya keluar rumah dan berlari menuju kebebasan. Namun di saat yang sama, Evan justru berpapasan dengan sebuah mobil yang berhenti di depan rumahnya. Dari dalam mobil turun Catherine yang asli, putrinya yang selama ini dia tunggu. Evan memberikan barang belanjaannya, lalu mengajak Catherine masuk ke rumah. Catherine merasa heran karena Evan tidak menunjukkan reaksi emosional yang dia bayangkan atas kepulangannya. Evan langsung menyuruhnya masuk ke kamar, sementara dia menyiapkan kejutan ulang tahun. Meski bingung, Catherine yang asli menuruti. Di dalam kamar dia menemukan diari lamanya. Saat membacanya, Catherine sadar ada catatan baru di beberapa halaman. Yang jelas itu bukan tulisan dari tangannya. Tak lama kemudian Lily muncul. Ternyata Lily tidak benar-benar kabur. Di hadapan Catherine, Lily yang kini tampak semakin tidak stabil mulai menjelaskan bahwa dirinya adalah versi Catherine yang lebih muda, yang berpakaian, makan, hidup,
dan bernafas sebagai Catherine. Bahkan Lily membanggakan diri karena dia berhasil melampaui rekor latihannya Catherine. Lily juga mengungkapkan betapa bahagianya dia menjalani hidup barunya, sesuatu yang justru membuat Catherine semakin ketakutan. Lily kemudian menyalahkan Catherine karena meninggalkan Evan setelah kecelakaan mobil, yang menurutnya menghancurkan mental Evan dan membuatnya menculik Lily. Lily berkata Catherine seharusnya tetap mendampingi ayahnya, bukan malah pergi meninggalkannya. Lily bahkan mengaku merasa lebih dicintai oleh Evan dibanding ayah kandungnya sendiri. Dia mengatakan Catherine tidak tahu rasanya memiliki ayah yang kejam. Sementara bersama Evan, Lily merasa dicintai dan sangat dijaga. Singkatnya, Lily menolak berhenti menjadi sosok Catherine. Dia pun mengambil pisau dan menikam Catherine, sampai membunuhnya. Seperti layaknya seorang psikopat sejati, Lily kemudian merayakan ulang tahun Catherine bersama Evan. Thanks, Dad. Can we go for a drive? Dia mengajak Evan berkeliling kota. Tepat sebelum mereka pergi, Lily menghapus nomor Neil dari ponselnya dan memilih untuk melanjutkan hidupnya bersama ayah yang baru, yang penuh cinta dan kasih sayang. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengayahkan. Film ini sebenarnya bukan cuma soal penculikan atau seseorang yang kabur dari bahaya, tapi tentang obsesi yang tumbuh dari rasa kehilangan dan bagaimana kasih sayang yang salah arah bisa berubah jadi sesuatu yang mengerikan. Lewat cerita Lily dan Evan, film ini nunjukin kalau pikiran yang rusak bisa menciptakan realitasnya sendiri, sampai batas antara cinta, perlindungan, dan kegilaan jadi nggak jelas. Di sini semua keputusan kecil punya dampak yang besar, dan rasa ingin diterima bisa bikin seseorang lupa siapa jati diri dia yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.